Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya, baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang sangat penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Meskipun surat Al-Ikhlas ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal di kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti dari surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, surat ini juga menggambarkan ketauhidan Esa, yang artinya tunggal atau satu. Berkaitan tentang hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'am, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa." Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah SAW supaya diajarkan atau diberi amalan yang sangat singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah SAW memberikan amalan tersebut.
dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang yang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan itu pun mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Lalu yang kedua bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutang-hutangnya. Tegakkanlah salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya dia diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosa-dosanya. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena dia setiap harinya dia membaca 100 kali atau surat Al-Ikhlas di dalamnya. Subhanallah, terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketiga, mencegah fitnah sisa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang keempat, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang kelima, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang sangat mudah.
Yang keenam, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ini 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang ketujuh, terdapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Aras, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum dan tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar kami heran. Beliau pun melanjutkan demi Allah. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ini tertulis di sayap Jibril. Yang kedelapan, akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Ummah Al-Bahili, dan bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul Huwallahu Ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan. Subhanallah. Yang kesembilan, mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dengan dibaca 1000 kali. Waktunya antara salat maghrib dan isya. Dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, agar apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang ke-10, diselamatkan dari maksud orang-orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari. Maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Ke-11,
bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadu rasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan. Yang kanan kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian ke-12, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Sahabat ATM doa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat luar biasa sekali manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapat manfaat dan hikmah keutamaan serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan secara istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.